Halo, kenalin aku Fauzan. Di sini aku ingin ngejelasin sebuah benda di tanganku ini. Jadi ini adalah sebuah puzzle warna-warni berbentuk kubus yang bikin orang-orang ketagihan sekaligus frustasi kadang. Namanya itu adalah Rubik. Jadi Rubik ini diciptakan pada tahun 1924 oleh Ernst Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur dan pematung asal Hungaria. Jadi nama awal Rubik ini adalah Magic Cube atau dalam bahasa Hungarianya itu adalah Voskoka. Bűvös kocka. Bűvös kocka. Nah, pada awalnya mainan ini atau kubus ini diciptakan untuk menunjukkan kepada mahasiswanya bagaimana sih objek tiga dimensi itu bergerak dan berputar. Nah, saat dia pertama kali mengacak-ngacak Rubik ini, bahkan dia sendiri itu tidak yakin apakah bisa kembali seperti semula. Tapi setelah menganalisis gerakan demi gerakan, akhirnya dia berhasil menyusunnya kembali dalam waktu kurang lebih sebulan. Inilah yang membuatnya sadar bahwa kubus ini bukanlah sekedar alat visual, tapi teka-teki yang luar biasa dan menarik. Secara matematis, berapa sih jumlah kemungkinan acakan dalam sebuah Rubik? Jadi ya untuk Rubik 3x3 ini sekitar 43 kuintillion, 222 kuadriliun, 3 triliun 274 miliar 489 juta 856 ribu kemungkinan. Itu adalah angka yang sangat banyak. Namun sebenarnya semua case itu bisa diselesaikan dalam kurang atau sampai 20 langkah. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang seriusan bisa diselesaikan kurang sampai 20 langkah dengan semua possible case itu? Ya, betulnya bisa-bisa aja. Bahkan itu merupakan salah satu cabang perlombaan. Itu namanya Westmouth Challenge. Itu menyusun Rubik dengan posisi acak dengan langkah seminimal mungkin. Contohnya seperti berikut. Bahkan untuk rekor sekarang itu sekitar 16 langkah. Kemudian selain Westmouth Challenge, ada juga beberapa cabang lainnya seperti blindfolded, yaitu solve Rubik dengan tutup mata. Kemudian one hand, yaitu solve Rubik dengan satu tangan. Ada juga yang namanya tuh multi blind, yaitu menyelesaikan banyak Rubik dengan bertutup mata dan ditutup pakai headphone. Nah, kalau dari segi variasi bentuk, Rubik ini ada bermacam-macam. Kalau yang ini 3x3. Jadi ada variasi yang umum tuh seperti 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, dan sejauh ini yang saya tahu itu adalah yang 13x13. Dan ada juga bentuknya seperti bola segi 5, itu namanya Megamix. Kemudian ada juga yang namanya itu Rubik Mirror, yaitu warnanya itu sama semua, tapi ukuran tiap piece-nya itu berbeda-beda. Kemudian ada Rubik's Cube yang rotasinya itu diagonal. Kemudian ada Rubik
Pyraminx, itu bentuknya seperti piramid. Kemudian ada Rubik Square One yang jika diputar itu bentuknya akan semakin berantakan. Dan ada juga yang namanya itu Rubik Clock. Jadi cara mainnya itu menggeser gear jamnya itu. Nah, kalau yang aku punya ini namanya Moyo Super RS3M 2020 maglev version. Ini aku beli tahun 2023. Itu belinya sekitar 150 sampai 200 ribuan kalau nggak salah. Dan ini termasuk budget ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, 200 ribu emang budget? Saya jawab sih iya. Bahkan sebenarnya seri-seri flagship Rubik itu bisa berkisar sekitar 100 jutaan lebih. Yang biasanya tuh dari merek Gun. Jadi Rubik-Rubik yang bagus itu memang diproduksi dari Cina. Biasanya itu dari nama produsen itu Gun, kemudian Moyo yang ini Rubik saya, sama Ci. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, ini adalah versi maglev atau magnetic levitation. Jadi letak maglevnya itu ada di centernya atau bagian tengah Rubik. Jadi ini maglevnya. Jadi sini ada gaya tolak menolak. Jadi maglev ini adalah salah satu terobosan teknologi terbaru dalam Rubik. Jadi teknologi ini digunakan untuk menggantikan fungsi pegas atau spring yang biasanya itu ada di dalam bagian Rubik. Kalau ditanya emang ngaruh banget, ya, dengan maglev ini putaran Rubik jadi lebih halus, lebih senyap, dan hampir bebas gesekan logam. Bahkan gesekan rendah ini bikin Rubik maglev terasa lebih ringan dan cepat waktu dipakai oleh speedcuber. Beda dengan jenis pegas, karena bersentuhan langsung akan ada rasa gaya gesek. Variasi yang aku punya ini jenisnya itu stickerless alias tanpa stiker. Jadi piece-nya itu langsung berwarna, beda sama Rubik-Rubik yang dijual di pinggir jalan atau toko-toko biasa yang biasanya tuh warnanya base-nya tuh hitam lalu dikasih stiker warna-warnanya. Nah, Rubik yang seperti ini merupakan salah satu best budget speed cup pada masanya, yang dimana pada saat itu fitur maglev itu hanya dimiliki oleh seri flagship seperti seri Gun. Selain maglev, untuk mengganti fungsi pegas, Rubik ini juga terdapat magnet di setiap edge dan cornernya. Magnet ini berguna agar Rubik tidak overshoot dan diputar. Karena kebetulan dulu aku punya Rubik yang magnetik juga, jadinya magnet di Rubik sebelumnya aku pasang di Rubik yang baru ini. Jadinya double magnetik. Kalau ditanya seberapa kuat magnetnya, kalau nggak salah itu sekitar N35 sampai N50.
untuk standar Rubik yang bisa dipakai untuk kompetisi dengan fitur-fitur yang ditawarkan, Rubik ini sangatlah worth it untuk kelas budget. Nah, habis itu bagaimana sih cara orang main Rubik? Jadi sebenarnya umumnya itu ada dua metode, ada metode Rock sama metode CFOP. Tapi yang paling umum digunakan untuk pemula adalah CFOP. Jadi CFOP itu ada 4 tahapan utama. Jadi pertama itu kita membuat cross pada salah satu skema warnanya. Ya, jadi ini sudah membentuk cross pada warna putih. Jadi kita buat cross dan menyamakan warna ininya. Jadi hijau sama putih sama, kemudian merah dan oranye dan warna biru. Dan langkah tahapan kedua yaitu adalah F2L atau first layer. Jadi kita membuat menjadikan istilahnya 2 layer di bawah ini. Ya, seperti yang bisa dilihat, jadi 2 layer di bawah sudah tersolve. Dan langkah ketiga yaitu adalah OLL atau orientation last layer. Jadi di sini ada layer paling atas. Di target warna itu ada warna kuning. Kita ngikutin warna edge centernya. Jadi tahapan OLL ini adalah membuat skema warna ini jadi sama, yaitu jadi warna kuning. Ya, sudah jadi warna kuning semua. Kemudian langkah terakhir yaitu PLL atau permutation last layer. Jadi kita tinggal menyusun bagian sini, bagian dari yang atasnya warna kuning. Oke, kalau ini ya, jadi ini sudah tersolve semuanya. Nah, jadi umumnya cara nge-solve itu seperti itu. Namun ada juga beberapa algoritma atau tahapan khusus yang lebih tingkat lanjut. Seperti misalkan kasusnya itu saat F2L tadi, bagaimana caranya, ada beberapa kasus ketika kita menyelesaikan slot terakhir dari F2L, di saat yang sama kita juga men-solve bagian OLL-nya. Jadi ketika kita menyelesaikan tahapan F2L, OLL-nya juga telah selesai, jadi tinggal melakukan PLL. Jadi itu namanya kalau nggak salah ZBLL atau Zborowski-Bochum last layer. Jadi merupakan salah satu algoritma yang lebih advance lagi. Nah, untuk alat timernya itu biasanya kalau kompetisi itu biasanya pakai StackMat. Namun untuk alternatif kalau misalkan di PC itu ada namanya Blockkeeper, atau misalkan di Android itu ada yang namanya Cube Timer. Ya, mungkin sekian saja video tentang Rubik kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Adios.